Record, record. Silakan. Belum ada suara, Kang? Cek. Ada suara? Ada, cuman menggema nih. Oke, cek. Iya, yang menggema. Cek. Cek. Oke. Sudah jelas suaranya? Jelas, Kang? Oke, bismillah untuk melanjutkan. Mungkin sedikit lagi ini dari jenis-jenis perkembangan. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Nah, maksud perkembangan kognitif di sini adalah perkembangan pada manusia, mencakup perubahan-perubahan dalam berpikir dan kemampuan berbahasa yang terjadi melalui proses belajar. Artinya, seorang yang sudah berkembang dari kecil ke besar gitu ya, dia pasti memiliki perubahan berpikir. Yang tadinya berpikirnya dia hanya sebagai kekanak-kanakan gitu ya, dan seiring berjalannya waktu bisa berpikir kritis ataupun berpikir secara dewasa dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, perkembangan psikososial. Artinya di sini perkembangan yang mencakup perubahan-perubahan emosi dan identitas pribadi. Dan identitas pribadi, yaitu bagaimana seorang berinteraksi dengan keluarga, teman-teman, dan gurunya. Tentu saja kita di situ harus dibiasakan dari perkembangan emosi itu atau perkembangan psikososial, kita harus terbiasa sosial kita untuk berinteraksi dengan keluarga, dengan kerabat, ataupun dengan guru sekalian. Dan harus terbiasa itu. Bagaimana cara membiasakannya? Mungkin untuk cara membiasakannya sudah daripada antum semua sudah bisa mengetahuinya, cara berinteraksi yang baik dan pendekatan-pendekatan yang baik untuk kepada sesama, keluarga dan teman atau lain sebagainya. Dan mungkin untuk jenis-jenis perkembangan itu hanya ada 3, fisik, kognitif, psikososial. Dan mungkin itu cukup dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Teh Aini ya. Baik, langsung aja. Terima kasih, Kang Arif. Saya akan melanjutkan. Itu ada fase perkembangan. Slide-nya belum di ini ya? Oke, jadi ada fase perkembangan peserta didik. Nah, dalam fase perkembangan peserta didik ini ada 6. Awal anak-anak, yaitu dari selesainya masa bayi hingga 5 atau 6 tahun. Yang keempat, masa pertengahan dan akhir anak-anak, yaitu dari 6 sampai 11 tahun. Yang kelima, masa pra-remaja, yaitu untuk perempuan dari usia 11 atau 12 sampai 12 atau 13 tahun. Dan untuk laki-laki dari usia 12 atau 13 sampai 13 atau 14 tahun. Yang keenam, masa remaja, yaitu dari
usia 13 atau 14 sampai 17 tahun. Ini juga disebut masa puber atau bahasa gaulnya itu masa ABG ya, anak baru gede. Selanjutnya, ada faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan. Dalam faktor-faktor ini juga terdapat banyak perbedaan pendapat oleh para ahli. Ya, maaf di PPT-nya nggak ada aliran-alirannya ya, nggak disebut di situ. Jadi yang pertama ada aliran nativisme, yaitu aliran yang berpendapat bahwa perkembangan manusia itu semata-mata ditentukan oleh unsur pembawaan. Jadi maksudnya itu perkembangannya itu sudah terstruktur dari sejak lahir. Mau bagaimanapun dia kan seperti itu dan tidak berubah di lingkungan manapun. Contoh kecilnya misalnya kalau ayah yang pintar, maka kemungkinan besarnya anaknya juga pintar gitu. Contoh kecilnya. Terus ya ada juga aliran yang aliran tadi itu tokoh terkenalnya adalah Schopenhauer. Yang kedua ada aliran empirisme. Aliran ini berlawanan dengan aliran nativisme. Itu aliran ini berpendapat bahwa perkembangan manusia itu sepenuhnya ditentukan oleh faktor lingkungan atau pendidikan. Sedangkan faktor pembawaan itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi perkembangan anak ini tuh jadi sampai dewasa itu ditentukan dari lingkungannya sendiri atau pendidikannya yang sudah diterima dari sejak kecil. Contohnya, jika tinggal di suatu lingkungan yang baik atau orang tua yang mendidik dengan cara yang baik, maka anaknya pun juga akan menjadi anak yang baik gitu. Jadi aliran ini tuh bisa jadi pokoknya intinya itu dari aliran ini tuh tergantung dari lingkungannya sendiri dan pendidikan dari orang tuanya. Lalu yang 3 itu ada aliran konvergensi ya. Konvergen itu artinya bersifat menuju satu atau bersifat memusat. Jadi aliran itu tuh disebut juga moderat atau menengahi dari dua aliran yang tadi yang sudah disebutkan. Tokohnya ini dari William Stern. Jadi menurut aliran ini tuh perkembangan manusia itu ditentukan oleh kedua yang tadi yang sudah disebutkan, yaitu pembawaan dan faktor lingkungan. Jadi keduanya itu memiliki peran masing-masing dalam mewujudkan perkembangan seorang manusia. Jadi anak yang memiliki pembawaan yang baik dan di lingkungan pendidikan yang baik maka menjadi semakin baik. Contohnya misalnya anak A memiliki bakat dalam melukis. Sejak mengetahui bakatnya itu anaknya ini tuh mendapatkan bimbingan yang lebih atau seperti ikut les atau ekstrakurikuler sehingga anak ini pun menjadi mahir atau ahli dalam hal melukis. Jika tidak maka bakatnya itu hanya sekedar bakat aja, jadi nggak ada kelanjutannya yang lebih baik gitu, kayak gitu. Dalam aliran ini pun juga sependapat oleh Ki Hajar Dewantoro, itu seorang tokoh pendidikan Indonesia juga yang mengemukakan adanya dua faktor yang memengaruhi perkembangan manusia, yaitu faktor pembawaan atau faktor internal dan faktor lingkungan atau faktor eksternal. Elizabeth B-nya Harlock, beliau ini adalah tokoh penting dalam ilmu psikologi. Menurutnya, baik faktor internal maupun faktor eksternal itu dapat mengaruhi kualitas perkembangan seseorang, yaitu dalam hal kecepatan dan sifat perkembangannya. Baik, sini ada 9 faktor. Jadi saya menyebutkan yang pertama itu adalah intelijensi atau kecerdasan. Intelijensi itu merupakan faktor yang sangat penting
kecerdasan yang tinggi disertai perkembangan yang cepat dapat mewujudkan seorang anak yang maju dan unggul dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Sebaliknya, jika kecerdasannya rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi, menurut penelitian Terman, LM atau Genetic Studies of Genius, dan Meet the Age of Walking and Talking in Relation to General Intelligence telah membuktikan adanya pengaruh intelijensi terhadap kecepatan perkembangan anak, terutama dalam perkembangan berjalan dan berbicara di masa bayinya. Jadi kecerdasan manusia itu juga memiliki peran penting dalam perkembangan, itu dalam mempelajari hal baru dan penyesuaian dengan pengalamannya. Dan juga pastinya kecerdasan juga merupakan faktor internal atau bawaan dari lahirnya. Yang kedua ada seks atau gender. Perbedaan perkembangan antara laki-laki dan perempuan itu nggak tampang jelas, tapi bisa kita lihat itu dari tapi pertumbuhan dari badannya. Misalnya badan anak laki-laki sejak lahir itu lebih besar dari perempuan, tetapi dalam perkembangannya anak perempuan itu lebih cepat dibandingkan anak laki-laki, serta lebih cepat pula dalam mencapai kedewasaannya dibanding laki-laki. Contohnya itu jadi kayak masuknya masa puber ya. Masa pubernya itu dimulai dari usia 10 sampai 14 tahun untuk perempuan dan usia 12 sampai 16 tahun itu untuk laki-laki. Misalnya contohnya kayak ya ada anak perempuan dan anak laki-laki SMP. Misalnya anak perempuan SMP ini tuh udah punya badan yang lebih tinggi dari anak laki-laki yang tadi. Tapi sejak mau masuk SMA itu si anak laki-laki ini sudah memiliki tinggi badan yang lebih tinggi dari perempuan yang tadi, kayak gitu contohnya. Jadi seperti itu. Yang ketiga ada kelenjar-kelenjar endokrin. Penelitian membuktikan bahwa endokrinologi itu menunjukkan adanya peranan penting dalam pertumbuhan jasmani dan rohani, dan jelas pengaruhnya terhadap perkembangan anak sebelum dan sesudah dilahirkan. Endokrinologi adalah ilmu yang mempelajari sistem endokrin. Sistem endokrin merupakan suatu sistem di mana hormon-hormon diproduksi dan diatur oleh organ dan kelenjar. Nah, jadi hormon-hormon inilah yang dimaksudkan dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Misalnya, jadi kalau hormonnya nggak bagus, mengalami ketidakseimbangan, jadi tubuhnya itu dapat mengalami berbagai gangguan fisik maupun psikis. Di antaranya itu gangguan metabolisme tubuh dan gangguan depresi, kurangnya nafsu makan, dan berubahnya mood seseorang. Sebentar. Halo, bagian saya kan? Ini sudah? Halo, Ain? Mungkin sudah ya untuk ini. Sudah. Mangga langsung Kang Arifin atau? Nah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, insyaallah teman-teman pada udah inilah ya, udah ngerti lah ya tentang perkembangan dan pertumbuhan yang sudah tadi dijabarkan oleh teman-teman saya, Aini dan Kang Arif. Mohon maaf, suara saya jelas nggak ya? Jelas Kang. Jelas, alhamdulillah. Baik, mungkin cukup sekilas saja untuk follow up
apa yang sudah kita bahas dari tadi, bahwasanya kita sedang mempelajari peserta didik. Di mana peserta didik ini kan manusia itu mengalami perubahan, misalkan dari anak-anak terus dia menuju ke dewasa kan berubah gitu, mulai dari tingginya yang tadinya waktu anak-anak itu kayaknya cuman cuma 100-an senti, kok ke sana udah 120-an, nambah tinggi lagi. Manusia mungkin saya tidak pernah melihat ya, ada penelitian yang mengatakan manusia itu memendek. Saya belum pernah, mungkin ada, saya nggak tahu. Tapi ya mungkin kan saya sekarang berpandangan mungkin manusia itu tidak bisa memendek, mungkin dia masih ada di tinggi yang itu. Terus kenapa kok kita bisa melihat orang lain kok lebih pendek dari kita? Itu bukan karena dia yang memendek, tapi kita yang meninggi. Nah, itu namanya pertumbuhan. Kalau perkembangan itu seperti apa? Misalkan kita kalau dia ditua nanti kan kita timbullah keriput-keriput. Nah, itu perkembangan. Kita misalkan dari tadi waktu awal-awal saya mengatakan tentang pengantar ilmu ini, di mana di masa embrio, zigot itu dia membelah. Nah, itu namanya perkembangan. Di zigot ini nanti menjadi janin dengan fase-fase pembelahan selnya, itu namanya perkembangan. Janin ini nantinya akan semakin sempurna, yang tadinya kayak alien. Kalian mungkin pernah lihat kan ya, foto-foto bayi waktu dia berkembang di dalam rahim ibu itu kayak gimana bentuknya, yang tadinya kayak alien cuman mata doang satu gitu, belum tumbuh dua. Itu namanya perkembangan. Terus lalu bayi yang tadinya cuma tengkurap doang, dia bisa merangkak, bisa berjalan, dia bisa berbicara, itu namanya perkembangan. Nah, itu perubahan-perubahan yang nggak akan mungkin kita bisa hindarin dari anak-anak kita nanti, dari anak-anak didik kita nanti. Nah, perubahan-perubahan ini dan perkembangan-perkembangan ini itu nggak cuma fisik aja, ternyata tentang psikisnya juga. Itu dia berkembang. Seperti orang yang lebih dewasa, tentunya dia lebih bisa mengendalikan dirinya. Anak-anak mungkin susah ya kalau kita atur gitu. Karena apa? Karena emang ya secara lumrahnya, secara wajarnya ya anak-anak sukanya main gitu. Jangan kita larang dia untuk main. Kalau kita larang dia untuk main, mungkin nanti ada timbul namanya masa kecil kurang bahagia, yang kayak gitu. Itu tentunya bukan hal bagus. Nah, karena itu makanya pembelajaran yang dilakukan saya lupa waktu, makanya itu kalau anak-anak di saat kita ingin mempelajari, ingin mengajarkan kepada anak-anak itu ya lakukanlah dengan hal yang menyenangkan bagi mereka gitu, mungkin dengan bermain seperti teka-teki atau apalah yang bisa menambah wawasan mereka. Itulah permainan-permainan yang banyak dilakukan oleh guru-guru kita waktu SD, mungkin kayak spidol nih, ada spidol terus ditaruh ke meja anak-anak nih, terus diputerin lagu, kalau lagunya berhenti, nah orang yang megang spidol dia yang ngejawab pertanyaan. Itu adalah pembelajaran tapi dengan bermain. Nah, itu emang karena emang pembelajarannya seperti itu. Beda kalau kita mahasiswa nggak digituin. Mahasiswa ya kayak gini kita sekarang ini, presentasi bikin makalah nugas. Nah, itu mahasiswa. Ya, itulah perbedaan. Perbedaan cara mengajar seorang guru itu gimana. Lagi nanti kalau udah bapak-bapak, itu kita sebagai guru, sebagai kiai, mungkin nanti kalau di sini insya Allah teman-teman kita yang bisa menjadi yang akan menjadi kiai, yang bercita-cita menjadi kiai, bisa gitu mengajarkan bapak-bapak bagaimana, itu beda semuanya. Nah, beda, kenapa beda? Nah, inilah salah satunya yang harus kita pelajari, bahwasanya kita harus mengetahui audiens kita yang yang sedang kita ajarkan, yang sedang mendengarkan kita itu siapa. Nah, kita sedang mempelajari itu di dalam ilmu ini. Itu agar agar respon kita apa yang kita ajarkan itu benar-benar sesuai dan tepat sasaran gitu, biar mereka juga enak belajar dengan kita. Apa yang kita ajarkan masuk kepada mereka paham betul dengan apa yang kita lakukan dan bermanfaat bagi mereka gitu.
Nah, mungkin itu tentang follow up yang sedang saya yang teman-teman saya lakukan, saya informasikan sebelumnya. Nah, saya akan meneruskan sekarang mengenai penyebab perkembangan. Penyebab perkembangan tadi kan udah ada faktor-faktor ya yang mempengaruhi mempengaruhi perkembangan itu. Kan kalau kita manusia, setiap manusia pasti mengalami perubahan seperti itu, baik itu fisiknya, baik itu psikisnya. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan perkembangan itu terjadi? Perubahan-perubahan itu terjadi. Bagaimana kok orang kok jadi nakal, kok jadi soleh, kok jadi pinter, kok jadi terampil, kok jadi bisa ahli ini, kok bisa ahli itu, kok bisa matematika, kok bisa ini, kok yang lain enggak. Kenapa kok beda perubahannya? Enggak sama semuanya. Kayak saya misalkan dengan kalian kan beda gitu. Saya nggak bisa bahasa Arab, kalian bisa bahasa Arab. Dan masih banyak lagi keunggulan-keunggulan kalian yang saya nggak miliki, yang nggak dimiliki oleh saya gitu. Nah, kenapa kok bisa kayak gitu? Nah, ini penyebabnya. Kata Elizabeth Behurlock Elizabeth Behurlock ini adalah salah satu tokoh yang berperan di dalam ilmu psikologi perkembangan ini. Mungkin kalian nanti di kedepannya akan sering ketemu nih nama ini, Elizabeth Behurlock. Nah, dia mengatakan ada 3 hal yang bisa menyebabkan perkembangan itu seseorang itu bisa optimalkah atau burukkah atau biasa-biasa aja kah? Nah, ketiganya ini apa? Yang dinamakan oleh cause of development atau penyebab dari development pembangunan atau perkembangan. Yang pertama adalah kematangan. Ada udah bahasa Inggrisnya maturation. Kematangan. Apa sih maksudnya kematangan? Maksudnya kematangan itu adalah potensi-potensi yang ada di dirinya gitu. Ataupun ya secara bawaannya, bakatnya kah atau keterampilan yang memang dimilikinya yang udah diajarkan oleh orang tuanya saat masih kecil, seperti mungkin waktu bayi itu kan dikasih permainan kan ya. Nah, itu permainan-permainan yang kita berikan itu ternyata itu berguna loh. Untuk apa? Untuk menerampilkan mereka biar bisa mereka berpikir gitu. Ini mobil cara dimaininnya gimana? Itu terampil kalau kita anak-anak kita udah dikasih kayak gitu terus dia bisa memainkannya. Itu udah luar biasa banget bagi mereka. Karena emang sebagai ngelihat dari usianya gitu. Usia bayi kok udah bisa main gitu. Oh, itu udah luar biasa banget. Itu udah mantap gitu. Nah, itu permainan itu juga mengasah otak mereka gitu. Bisa membuat pembelajaran bagi mereka, sensor motorik dan lain sebagainya itu udah luar biasa. Makanya itu yang pertama ini tentang bakat gitu. Mungkin ada kan anak-anak yang ketemu mainan cuma dibanting-banting doang, ada yang dimainin. Nah, itu salah satunya adalah potensi yang dimilikinya. Dia bagaimana cara pandangnya yang Allah kasih kelebihan kepada dia gitu. Allah kasih kelebihan apa kepada anak ini? Itu kan beda-beda di antara kita. Nah, perkembangan fisik dan mental manusia sebagian besar merupakan akibat dari kodratnya yang jadi bawaan lahir dan juga dari pembelajaran dan pengalaman manusia tersebut. Nah, perkembangan fisik dan mental itu yaitu kalau emang dari gennya itu dari lahirnya emang udah kayak gitu, bisa juga dengan secara mental juga ya emang bisa karena emang dari bawaannya kayak gitu, dari bawaannya dia seorang manusia dari gen orang tuanya itu dari itu seperti apa? Seperti misalkan berat badan misalkan, orang tuanya obesitas, ibu bapaknya obesitas, anaknya juga kemungkinan obesitas. Kenapa? Karena gennya nurun. Terus atau enggak penyakit-penyakit seperti penyakit yang turunan itu banyak tuh, penyakit kromosom dan lain sebagainya. Itu karena gen gitu. Karena gen atau karena faktor internalnya yang emang benar-benar dibawa oleh si manusia tersebut, oleh anak tersebut dari dia lahir, bukan dari pengalaman, bukan dari pelatihan ataupun kejadian peristiwa yang terjadi yang membuat dia seperti itu gitu. Walaupun nanti ada ya. Itu nanti bahasannya di yang kedua. Ini yang pertama adalah yang disebabkan oleh gennya sendiri atau oleh bawaan lahirnya sendiri atau oleh kromosomnya sendiri, potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya sendiri gitu. Kelebihan-kelebihan apa yang diberikan oleh Allah kepada anak tersebut. Nah, yang pertama ini penyebab terjadinya perkembangan itu. Perkembangan bagaimana perkembangan misalkan ya seperti obesitas tadi, obesitas kan perkembangan gitu. Berat badan kok naik terus gitu.
jadi gendut gitu, jadi gendut melebar gitu badannya. Itu kan perkembangan, tapi kalau dilihat dari berat badannya berapa kilo tumbuh, tapi melebar gitu, semakin gede orangnya, itu perkembangan. Nah, obesitas itu kenapa dia bisa jadi obesitas? Bisa jadi itu karena bawaan lahirnya, bukan karena dia makannya. Kenapa dia kok punya penyakit turunan seperti ini? Misalkan diabetes. Diabetes itu bisa nurun. Diabetes itu juga, makanya itu kita tolong hati-hati kalau makan gula atau glukosa, tolong jangan berlebihan. Kayak fast food, minuman minuman fast food itu seperti Coca-Cola dan sebagainya, itu kan memiliki glukosa yang sangat besar. Nah, itu tolong jangan sering-sering, boleh, cuman jangan sering-sering. Nah, karena diabetes ini nanti kalau udah kena bisa nurun ke anak kalian. Nah, kenapa kok bisa dia diabetes? Nah, itu faktornya bisa jadi bawaan. Bisa jadi bawaan. Oke, nah itu yang pertama, yaitu adalah kematangan nutrition. Oke, tentunya ini juga nanti menyebabkan silakan untuk yang kedua itu adalah belajar dan latihan, learning by doing, belajar dan latihan, pengalaman. Maksudnya adalah yang kedua ini dia tidak melihat yang pertama gitu, bakat-bakat yang ada di dalam si anak tersebut, tapi langsung aja jadi kayak kita gitu, kayak kita waktu SD ini semuanya diajarin gitu. Matematika walaupun kita nggak bakat misalkan diajarin, penjaskes walaupun nggak bakat diajarin, dan lain sebagainya, semuanya diajarin gitu. Kita nggak ngelihat yang pertama tadi, potensi yang kita miliki itu nggak dilihat, tapi langsung aja disuruh belajar. Orang yang memiliki asma, misalkan asma turunan dari bapaknya, dari ibunya, malah olahraga gitu, sama kayak orang lain gitu, sama kayak yang anak-anak normal lainnya. Yang kedua ini itu kayak gitu. Nah, cuman ya tentu aja ini nggak akan efektif. Kenapa? Karena ya kita nggak bisa kayak itu. Makanya belajar sekarang ini untuk itu gitu, untuk kita bisa mengetahui bahwasanya anak kita itu punya kelebihan masing-masing, punya bakatnya masing-masing, punya kondisinya masing-masing. Mungkin itu penyakit, mungkin itu apalah itu, mungkin dia sering stres kayak saya misalkan, dan lain sebagainya gitu. Nah, di saat kita mengetahui tersebut, kita sebagai guru tentunya harus memiliki treatment atau reaksi atau apapun itu, pelayanan kepada dirinya berbeda-beda gitu, dari satu anak ke anak yang lain, karena satu anak dengan anak yang lain memiliki kondisi yang beda-beda. Si A mungkin nggak punya asma, si B bisa aja memiliki asma. Kalau kita nggak mencari tahu kepada orang tuanya, atau kita tidak mencari tahu dengan nanya kepada anaknya itu sendiri, kamu itu punya asma nggak ya? Kita nggak tahu gitu. Nah, di saat kita nggak tahu, ternyata kita malah mengasih beban berat ke dia seperti olahraga berat, dia nggak bisa gitu. Dia nggak bisa, dia pingsan gitu. Nah, itu yang kedua, itu adalah orang-orang yang kayak gitu. Penyebab perkembangannya itu adalah secara lingkungannya, secara pengalamannya, secara pengajaran yang diberikan kepadanya. Itu tanpa melihat kondisinya kayak gimana. Nah, kayak gitu kan tentunya itu akan mempengaruhi atau menjadi penyebab kenapa dia bisa kayak gini. Kenapa bisa dia berkembang seperti ini? Seperti orang asma kok bisa asmanya itu berkembang lebih parah. Kenapa? Karena itu mungkin dari orang tuanya, mungkin dari gurunya yang menyuruh untuk melakukan sesuatu yang nggak mungkin dia lakukan, seperti tadi seperti tadi tentang orang asma kok dikasih pembelajaran yang olahraga berat gitu kan, sehingga asmanya itu semakin memparah. Semakin memparah ini juga sebuah perkembangan. Kanker kanker satu kok menjadi kanker kedua yang lebih parah, itu namanya perkembangan. Perkembangan itu